Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Kurniawan dengan NPM 2578210. Jadi di sini saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Saya akan melakukan sebuah praktikum dari mata kuliah Sistem Operasi pada chapter 15 ya. 15 itu judulnya memantau dan mengelola proses Linux. Nah, langsung saja kita memulai praktikumnya. Ya, why? Oke, sudah masuk. Kita akan masuk ke terminal. Oke, langsung ya. Nah, untuk yang pertama kita akan masuk dan mempersiapkan laboratorium terlebih dahulu. Laboratorium terlebih dahulu menggunakan kode perintah lab start process review ya guys ya. Lab start process review. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sudah. Ke langkah selanjutnya. Di langkah selanjutnya pada workstation kita disuruh membuka dua jendela. Nah, mau pasti buka dua jendela seperti ini ya guys ya. Ya, ini ada kiri, ada kanan ya. Oke, pada jendela terminal yang berdampingan. Nah, di bagian terminal tersebut sebagai kiri dan kanan, pada setiap terminal tersebut masuk ke server B sebagai student. Oke, jadi sini kita akan masuk ke server B-nya terlebih dahulu menggunakan kode perintah SSH student at server B ya. Oke, sudah masuk ya. Setelah itu kita akan membuat task script ya. Ini kita akan membuat sebuah script yang ada di dalam directory bin ya. Nah, lalu kita akan menyimpan scriptnya pada directory bin. Script ini menghasilkan beban CPU buat dengan melakukan operasi aritmatika tanpa henti. Nah, jadi kita akan mengisi ini pada script tasnya ini nanti. Oke, untuk sekarang kita akan membuat direktorinya terlebih dahulu. Nah, kan mkdir min p dir lalu slash bin ya. Oke, sudah berhasil. Lalu kita akan mengeditnya untuk memasukkan scriptnya itu menggunakan kode perintah nano. Nah, dia bin bin pas 101 titik sh. Oke. Nah, jadi di sini kita sudah suruh ngedit ya. Nah, kita suruh ngedit di dalam script tasnya ini ya. Itu akan kita isi ini. Agar mempercepat kita salin aja ya guys ya. Salin. Oke. Nah, dia langsung otomatis tertulis. Aduh, sepertinya ada yang salah nih guys. Ya, kita ini kembali ya. Ada yang salah sepertinya guys.
Kalau kita ini lagi, oke, kita send ya. Nah, sudah ya. Ini kita tulis sesuai instruksi dengan beban skripnya itu 50.000 ya. Itu untuk beban skrip pertama. Nah, untuk nge-save-nya kita menggunakan Ctrl O, lalu enter, lalu kita untuk keluarnya kita pencet Ctrl X ya. Nah, sudah. Setelah itu ya kita akan memberi izinnya terlebih dahulu. Ya, memberi izin menggunakan kode perintah cm chmod ya plus x lalu fill ya bin tas 101 titik sht. Oke, sudah berhasil ya. Nah, di terminal sebelah kanan pantau semua proses yang berjalan di server B tersebut. Di terminal sebelah kanan tersebut jalankan top utilitas ya untuk memantau semua proses sesuai ukuran jendela agar setinggi mungkin untuk melihat lebih banyak informasi. Nah, jadi di sini kita akan coba menjalankan kode perintah stop ya. Nah, kita akan menjalankan kode perintah stop. Nah, ini sudah terlihat detail-detailnya. Ini ada sudah kita jalankan. Ini ada detail-detailnya. Ini ada CPU-nya. Ini MIBEP ini apa? Total RAM-nya ya. Nah, untuk keluarnya kita pencet Q saja. Nah, sudah pencet Q ya. Nah, di sini di terminal sebelah kiri periksa jumlah CPU logis yang pada mesin virtual. Jalankan task satu script yang kita buat tadi itu di latar belakang ya. Nah, kita jalankan ini terlebih dahulu. Grip model name apa ini? Approach CPU info. Nah, kita akan memverifikasi jumlah CPU yang logis ada berapa gitu. Ini bisa kita langsung kita salin aja biar agak cepat ya. Salin send. Oke, lalu enter. Nah, berarti ada dua CPU yang berjalan secara logis ya nih. Oke, selanjutnya nah kita akan menjalankan latar belakang agar dia running ya, tidak stuck gitu. Biar dia bisa muncul ketika kita jalankan ketika kita memeriksa dengan kode perintah top ya. Itu menggunakan kode perintah task 101.sh dan ya. Task 101 titik tar titik sh dan ya. Dan oke. Oke, sudah berhasil. Nah, di sini ada muncul output seperti ini ya. Nah, ini output yang dalam kurung siku itu adalah job. Berarti itu job pertama yang ada di ini ya. Terus ini ada nama ID ya ada nama proses ID PID atau bisa disingkat sebagai PID ya. Selanjutnya
kita akan memeriksa kembali menggunakan kode perintah top. Nah, perhatikan persentase penggunaan CPU TAX 101. Nah, kita akan melihat persentase yang digunakan dengan script kita, yang digunakan script TAX 101 ini. Proses tersebut berkisaran antara 10% hingga 16%. Karena kan kita tadi bikinnya uh, beban beban scriptnya nggak terlalu tinggi, jadi dia cuma kisaran 10 sampai dengan 16%. Boleh kita cek ya. Top. Nah, tunggu sebentar. Oke, dia sudah berjalan ya. Task 101. Artinya dia sudah running. Nah, ini ada persenan per CPU-nya. Oke, dia sudah pakai berapa? 13% ya. Benar dengan perkiraannya tadi tuh 10 sampai dengan 13%. Oke, kita melanjutkan instruksi selanjutnya. Untuk urutkan proses berdasarkan penggunaan memori dengan menggunakan Shift M. Nah, kita akan menggunakan Shift M untuk melihat penggunaan memori. Jadi diurutkan gitu penggunaan memorinya. Shift M. Nah, ini pengurutan memori dari yang lebih tinggi, dari yang terkecil hingga yang terbesar gitu. Oke. Nah, itu proses ini task 1 tidak mengonsumsi banyak sumber daya memori. Nah, berarti dijelaskan bahwa di sini itu tidak, bahwasan kita lihat ya, karena di sini nggak ada task 1 ya. Tuh, nggak ada. Nah, karena dia tidak banyak mengonsumsi memori. Nah, lalu kita akan menampilkan detail memori dengan menekan M. Coba tekan M. Nah, ini detail memorinya dari 1701 GB 705, yang terpakai hanya 21 MB ya. Oke, untuk menampilkan informasi thread dengan menekan Shift H, thread dalam menunjukkan total 157. Nah, kita akan mencoba membuktikan ya. Ya. Nih, thread 157 total ya. Berarti thread yang di situ ada 157. Kita coba pencet Shift A. Nah, ternyata sudah benar, itu thread yang dipakai ada 57, dan satu running, satu sleeping, 0 stop, dan 0 zombie. Berarti eh, yang running pada Linux kita ini hanya satu, yaitu task 101 tadi kita tuh yang kita jalankan tadi ya. Kita akan pencet Q untuk keluar. Nah, sudah keluar ya. Setelah itu apa ya? Nah, lihat semua thread yang berjalan pada task 101. Proses tersebut untuk melakukan menjalankan top utilitas dengan opsi min H dan strip P. Strip H dan strip P gitu. Ganti dengan proses ID-nya atau PID. Nah, pada sistem Anda. Jadi kita akan melihat uh, utilitas pada ini kita saja, yang kita running tadi saja, script yang kita running tadi ya, menggunakan kode perintah top uh, min H min P lalu kode pit ya tadi ya, top min H min P terus kode pit yang kita dapat tadi. Nah, 1580 ya.
1580. Nah, sudah berjalan ya di sini. Nah, ini apa? RAM yang digunakan pada script kita tadi ya. Oke, kita keluar, sudah kita temukan. Nah, oke, selanjutnya perintah selanjutnya. Jalankan top utilitas dengan opsi defaultnya. Kita akan coba jalankan top dengan opsi defaultnya. Ya, kita coba jalankan top. Nah, sudah benar. Dia hanya memakai memori 0,2 dan CPU masih tadi ya, karena belum kita lebihkan bebannya. Lalu selanjutnya, oke, selanjutnya kita di sini akan membuat script kedua ya, atau ya script kedua, tapi kita akan lebihkan bebannya menjadi 100.000 ya, 100.000. Ya, kita akan coba langsung buat saja menggunakan kode perintah cpbin. Cp ini buat copy paste sebenarnya sih, copy paste yang ada di script satu ini, lalu kita ubah dalam bebannya, beban tas 2 nya ini menjadi 10.000 ya. Langsung kita salin. Oh, kita keluar dulu, salin. Oke, enter. Oke, sudah berhasil. Lalu kita menggunakan kode perintah yang tadi. Bentar. Kita gunakan kode perintah untuk mengeditnya ya. Nah, ini kita ganti 02. Nah, ini sudah ke copy ya, script yang dalam script 0102, lalu kita ganti yang 50.000 tadi menjadi 100. Oke. Nah, sudah. Ingat stepnya, set Ctrl plus O, lalu enter, lalu Ctrl plus X. Oke. Kita sudah keluar. Di langkah selanjutnya, mulai teks proses latar belakang. Nah, kita akan merunning script tax 2-nya menggunakan kode perintah tax 102 shdan ya. Nah, ini oke, ini job keduanya, job kedua kita. Dan ini ini pitnya. Oke. Pastikan kedua proses tersebut berjalan di latar belakang. Nah, kita akan melihat jobnya bosannya mereka jalan ya. Keterangannya. Kita tulis jobs. Oke, berhasil. Nah, kita lihat di sini script task 101 berjalan dan script 102 berjalan. Oke. Selanjutnya kita akan melihat ya, kita akan melihat seberapa besar penggunaan CPU pada script task 102. Nah, seharusnya pada instruksi ini seharusnya mereka hanya menggunakan CPU berkisaran dengan 25% sampai dengan 35%. Seperti itu. Itu hanya kisaran, hanya ya ini saja. Kita akan mencoba melihatnya. Pembuktian. Oke. Bentar. Nah,
Di sini sudah terlihat CPU 102 dia menggunakan CPU berkisar berapa ini? 22 ya, 18 atau segitu ya. Kan tadi hanya ini saja, berkisaran, hanya perkiraan saja. Ternyata dia hanya 18 sampai dengan 26 penggunaan CPU ya. Selanjutnya, nah di sini ada catatan kecil. Jika Anda tidak melihat proses teks dan teks 2 di bagian daftar proses, tekan Shift P untuk memastikan top utilitas mengurutkan output berdasarkan penggunaan CPU. Nah, jadi kalau kita belum melihatnya tadi, dia belum melihat paling atas. Nah, kita tekan saja Shift P. Nah, dia akan mengurutkan penggunaan CPU dari yang paling banyak ke yang paling rendah gitu. Selanjutnya, periksa beban rata-rata mesin server B. Beban rata-rata server B tetap di bawah 1, yang berarti mesin tersebut tidak berlebihan beban. Kita akan ngecek. Nah, load average ya. Berarti dia tidak di bawah dia masih di bawah 1, tidak lebih dari 1. Berarti dia tidak mesin tersebut tidak kelebihan beban masih oke ya. Selanjutnya kita akan membuat script yang ketiga ya, menggunakan kode peta cp bin ini. Langsung kita salin saja. Salin. Kita keluar terlebih dahulu. Keluar Q ya, keluar. Lalu ini. Oke, sudah berhasil. Lalu kita akan mengeditnya menjadi, kebuat 2 lagi ya, maaf. Ini. Nah, oke, kita sudah masuk. Nah, kita akan mengganti ke beban yang lebih berat, yaitu 800.000 ya. Kapasitas beratnya 800.000. Nah, oke, CTRL-O, lalu enter, lalu CTRL-X. Nah, sudah. Setelah itu kita akan memulai teks 30 dengan proses di latar belakang. Kita akan menjalankannya. Oke. Nah, ini job ketiga kita dan ini kode pitnya. Lalu setelah itu kita melihat jobnya. Job ya. Job. Nah, sini sudah terlihat ada script 101 dia sudah running, dan 102 dia sudah running, 103 dia running ya. Nah, lalu kita cek ya. Di terminal sel sebelah kanan, periksa pengguna CPU dari task 103SH tersebut. Proses tersebut dan rata-rata beban mesin penggunaan CPU untuk task 03 proses tersebut berkisar 60 hingga 85%. Rata-rata beban mungkin membutuhkan beberapa menit untuk meningkat. Nah, berarti kita akan lihat beban dari script task 103 ya. Nah, di sini sudah terlihat dia menggunakan 60, berkisaran 60 sampai dengan 60 sampai dengan 85% ya.
Lalu, nah, perhatikan bahwa jumlah konsumsi CPU dari ketiga proses tersebut melebihi 100 dengan taks 103 berjalannya. Server B mesin menggunakan 100% CPU, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sumber daya proses karena situs rata-rata perlahan meningkat hingga di atas 1. Nah, kita lihat di sininya bahwa Lord of First-nya dia sudah lebih dari 1. Berarti dia udah overload ya. Kita lihat. Nah, ini perlahan-lahan dia akan meningkat ya. Perlahan-lahan dia akan meningkat menjadi 1 ya. Nah, seperti itu kita lihat nih penggunaan. Nah, dia sudah meningkat jadi 1, jadi dia sudah overload karena sudah kebanyakan penggunaan CPU-nya gitu. Bisa kita lihat di sini juga dia menggunakan 66% CPU-nya, terus menggunakan 20% CPU-nya, terus menggunakan 8%. Jika dihitung totalkan itu sudah hampir 100% ya guys ya. Nah, selanjutnya kita ke instruksi selanjutnya, kita akan masuk ke beralih ke pengguna root ya, dan gunakan kata sandi red hat ya, kita gunakan betah su, keluar dulu su min ya, gunakan kata sandi red hat. Nah, oke, sudah masuk last login ya. Nah, di sini kita akan memberhentikan uh, script tag 101 menggunakan kode perintah kill sing stop text 101. Nah, kita akan memberhentikan script 101 ini. Langsung kita salin, terus kita paste di sini. Nah, sudah. Lalu instruksi selanjutnya. Nah, kita akan melihat ya apakah dia sudah berhenti atau belum. Nah, di sini sudah tidak lagi terlihat tag 101 karena dia sudah berhenti. Kita lihat di sini tag 101 stopped ya, satu stopped. Nah, berarti dia sudah berhenti ya, yaitu tag 101. Nah, kita akan lihat pekerjaan yang tersisa menggunakan kode perintah psgt ya. Perhatikan bahwa tes 101 memiliki status T. Status ini berarti bahwa proses saat ini diberhentikan atau ditangguhkan. Q, kita pencet apa tadi? PSGT ya. Sorry, GT. Nah, kita lihat pitnya, pit 1. Kita lihat. Nah, di sini pit tag 101 dia menggunakan pit 158 ya. Nah, statusnya di sini sudah terlihat stop ya. Tuh. Sudah terlihat bahwasan dia stop karena baru saja kita berhentikan ya. Nah, lalu kita akan menjalankan kembali proses tas 101 menggunakan kode perintah pickle syncon ya. Kita coba salin ya. Oke. Nah, kita akan lihat lagi. Sebentar. Nah, di sini sudah terlihat kembali ya, guys. Aduh. Sorry. Nah, di sini sudah terlihat kembali dan sudah tidak stop ya. Sudah terlihat 3 running di sini. Nah, tuh bahwasannya tas 101 sudah berjalan kembali dengan kode perintah
PK kill sync count ya. Lalu selanjutnya nah di instruksi ke-10 kita akan hentikan ketiga ketiga script ya. Kita coba ini ya, kita keluar lebih dahulu sorry, ini tes 1 semua ya, lalu 03. Oke, setelah itu kita akan lihat ya, nah kita sudah melihat ya bahwasannya hanya satu yang running guys ya, hanya satu yang running ya. Nah, kita akan lalu setelah menghentikan proses processing, periksa penggunaan CPU dan rata-rata beban. Nah, kita akan melihat, nah, load verse-nya dia sudah di bawah 1 ya, dia sudah sangat lega, dan penggunaan CPU-nya tuh lihat, dia sudah tidak terlalu berat lagi karena sudah kita berhentikan ya. Nah, setelah itu hentikan hentikan top alat tersebut dan kembali ke workstation mesin. Nah, kita akan keluar dari pengguna root ya, user root view nah, oke, di sini sudah terlihat terminate itu berarti sudah dihentikan. Lalu kita di belakang dan tekan Q untuk keluar dari ini. Nah, kita akan keluar lagi exit ya. Nah, sudah keluar. Nah, selanjutnya kita masuk ke fase evaluasi menggunakan lab grade process review ya. Lab grade process review. Nah, jadi kita akan melihat berapa yang berhasil dan berapa yang gagal pada praktikum kita kali ini. Oke, kita lihat semuanya sudah berhasil terverifikasi. Proses task 101 sudah berhasil, task 102 sudah berhasil, dan task 03 sudah berhasil ya. Lalu kita akan mengakhiri praktikum kita hari ini menggunakan lab finish process review. Lab finish process review. Oke, sudah berhasil. Mungkin ini saja praktikum saya pada hari ini. Sekian, saya Rizky Kurniawan dengan NPM 257821110. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.